Pemuda Batak Bersatu. Horas. Berjuang. Juang. Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita berkumpul kembali, walaupun beberapa teman kita tidak semuanya hadir, tetapi kita bersyukur semoga mereka di mana berada tetap sehat dan walafiat. Pertama-tama saya hormati Tuhan Pemimpin Nasihat dan selalu berkontribusi buat kita walaupun kami dari Pemimpin Nasihat yang siapa muda. Begitu juga buat rekan-rekan seluruhnya yang hadir pada malam hari ini. Untuk acara kita malam ini adalah bagaimana kontribusi kita ke depan supaya dirikan Kabupaten punya action. Kita itu harus ada aksi. Harapan saya dari rekan-rekan juang harus menjadi saran, masukan yang akan kita kerjakan ke depan, dan ini harus kita lakukan bersama-sama. Dan selama awal bulan kita sudah melakukan kegiatan audiensi kebetulan dari BPD ada itu pegawainya Bapak Kodenis Pangarimo dari PSI, di mana beliau itu kita hasil audiensi dia bersedia memberi waktu untuk ospek yang akan dilakukan nanti di kantor divisi pusat, dengan catatan kita harus menyiapkan tempat dan harus mendatangkan orang minimal 120 orang. Artinya kita rekan-rekan sekalian harus ikut pelakunya di dalam dan ada uang sakunya dan juga ada makanan, nanti ada narasumber. Itu nanti video memang sama saya di bulan 4. Saya harap kita bersinergi, boleh membawa keluarga karena orang satunya atau siapa 120 orang minimal, apa targetnya bisa lebih, paham ya? Nah itulah hasil kami kemarin audiensi di kantor DPD. Baru di minggu kemarin kita sudah buat surat audiensi ke 3 pihak, yaitu ke kantor wali kota, Kodim sama Kapolres. Tinggal menunggu waktunya. Harapan saya suatu saat kita dipanggil ada bersedia mereka video itu ada waktu minimal kita ada 10 orang, jadi kita harus standby. Setuju rekan-rekan? Nah, lalu yang sebelum tadi masukkan saya bilang, sahabat saya setiap orang harus memberi kontribusi saran biar ada action kita. Seperti yang saya bilang, boleh untuk kita olahraga, boleh untuk seni, boleh untuk antar ormas silaturahmi atau tokoh-tokoh agama ataupun tokoh budayawan, dengan catatan supaya organisasi kita ini benar-benar luas, tidak tertutup. Jadi kita itu harus bersinergi baik di dalam lingkungan dan sesuai untuk visi misi organisasi kita harus terbuka dengan yang sifatnya toleransi, rukun, solidaritas, dan bergotong royong. Jadi buat teman-teman, saya kasih waktu buat kalian untuk mengisi. Nanti kita akan rancang. Jadi properti kita itu benar-benar dari kita. Kalau saya pribadi, kalau ada dari teman-teman sekalian, tinggal eksekusi. Jadi adalah aksi kita, action kita untuk di kota restorasi Jakarta Pusat. Paham ya?
Dan ini harus kita lakukan. Jadi untuk bulan 4 itu mengutamakan anggota kita ya, itu targetnya 120 orang. Oleh mengajak saudara, itulah artinya organisasi kita ini. Kalau kita silaturahmi selalu ada win-win solution, yang artinya saling menguntungkan. Jadi yang saya lihat di organisasi yang positif harus bisa memberi kontribusi baik waktu, baik dari segi pandangan, dan itu harus kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Itulah sepatah dua kata dari saya. Terima kasih. Oke, untuk berikutnya kalau bisa satu-satu lah ya memberi kontribusinya. Bisa dibacakan, tapi kali tulis. Sekalian perkenalan dulu dari yang baru ini, tapi anggota lama, respon lama ya, ya, boleh, ya, dimulai dari kanan aja kan, ya, nanti ke sini. Oke, gimana? Kita setuju ya? Kita mulai sekarang? Ya, itu ya? Oke, kasih kamu. Itu bisa warna sekretaris. Tulisin. Boleh perkenalkan juga namanya. Selamat malam, Amang, Ito, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Linda sendiri. Saya punya kerinduan masuk ke PBB ini untuk bisa berkontribusi dengan PBB. Semoga Tuhan izinkan untuk saya bisa berbakti di PBB. Sudah lama saya punya kerinduan, tapi kerinduan saya ini baru saya sampaikan kepada ketua kita. Tapi semampunya saya mau sampaikan di sini, dan kemudian nanti semoga Tuhan kasih jalan dan kasih solusi. Karena selama masa pandemi kita semua berada di rumah, itu banyak hal yang kita pelajari, hal-hal baru yang kita pelajari. Selama ini kita fokus untuk kegiatan kita lokal saja, sementara kita lupa untuk, bukan lupa sebenarnya, kita bawa masalah-masalah global itu ke PBB ini, ke perserikatan kita ini. Contohnya, kalau kita lihat di YouTube sekarang ini, banyak sekali masalah-masalah global yang dapat kita akses di YouTube, di Google. Yang saya mau sampaikan saat ini, tapi saya bukan ahli di bidang itu, saya hanya mau sampaikan dua hal, dan kemudian nanti kita bisa sama-sama mencari sumber yang bisa menyampaikan informasi yang ahli di bidang yang saya akan sampaikan ini. Jalan Sumber Batu, RT 12 RW 4, masuknya Kecamatan Kemayoran. Nah, awalnya saya bergabung di PBB ini, sebenarnya kalau diceritain lagi, aduh sedih banget ya. Jangan. Kalau diceritain lagi kayaknya saya sedih banget. Ya, nggak akan diceritain dong. Cuma sempat ya saya mengakui bahwa sempat selama bergabung di PBB itu sempat vakum juga, sempat yang namanya nggak ada waktu. Benar kata ketua tadi ya, di mana berkumpulnya satu organisasi, memang sih sebenarnya nggak harus mematikan, nggak harus yang namanya organisasi itu tuh membelakangi kepentingan pribadi, ya kan? Cuma hitungannya orang yang berani terjun ke dalam organisasi itu ya harus bisa mengatur waktunya, terus
berkolaborasinya, terus bersosialisasinya. Jadi untuk sementara ini ya saya hitungannya bergabung lagi. Bagi saya kita mari belajar bersama-sama, itu aja. Terima kasih. Mantap. Gurih. Ya, harus ada nggak? Apa masukan atau kontribusi yang akan kita lakukan? Itu kemarin nggak apa-apa, kasih dulu. Karena waktu itu kan di puskesmas masih berjalan kan masalah tuberkulosis. Kalau ada link, siapa tahu kita bisa rame-rame periksa itu. Ya, siap. Kalaupun kalau untuk yang ikut tadi tanyakan di puskesmas, kebetulan saya itu masih statusnya memang masih berkader di Puskesmas Kecamatan Kemayoran, yaitu sebagai kader kesehatan tuberkulosis. Nah, yang sekarang bekerja samanya dengan suku dinas kesehatan dengan dulu pegang dulu, sekarang YASI, rumah sakit YASI. Jadi tetap masih bisa. Kalau semuanya ada informasi apa, semuanya ada ya maaf yang satu ada sih kena TBC, terus orang itu ada BPJS atau gimana kita siapin itu nanti. Sebelum kita itu naik bawah, ayo berangkatkan periksa dini kesehatan. Ayo perkenalan. Berjolo kita untuk melatih di balasan dan malaman tujuan ini alalian kita kesehatan. Jadi perkenalan sama diriku Amar Guar Mario Tambah. Kalau tinggal di Cibarusa, Jawa Barat atau enggak? Jenuh kan? Nah, kalau status masih jomblo ya. Kalau kali itu kan di Cibarusa, karena di Sumatera atau enggak? LS. Kita ada untuk Jakarta Pusat om. Kalau orang kali itu semuanya kan taruh itu sudah tanah. Jadi di bola setelah memang setelah kembali lagi kan serupa dua tilang. Kalau masalah tu organisasi memang perlu kita advensi ya, baru silaturahmi tu organisasi lain itu terutama. Kalau masalah kedekatan biasa mungkin hampir dua orang yang menunggunya kita ikut besar dalam saya karena orang membuat ibu Nabi asal kita berkembang soal itu kan Pak ini selama 4 bulan ada hutang tapi kalau besar yang betul lain karena menunggunya kita megang saya akan bangun sama najuru kan sebuah kita bergerak tu sama mengerakkan di sama do apa karena tidak satu rasa satu jiwa kan asal kita tuh sadar kita tali rata itu terutama tali rata baru berkembang kita belum memang bola jarak jauh orang ini memang karena mudah lebih bahkan jarak jauh yang alami kolong nirwani baru dengan pendapat bersatu kan bama sebuah ini kita tuh masih kenalan teman-teman karena sadar kita jauh itu masih sadar sesama lain kan nah ini udah dua Ya. Luar biasa walaupun kampung atau provinsi masing-masing jauh bersama. Dulu belajar kita tujuan menguasai dilihat dulu kita kayak paslon rayon pengaruh mah baru karena udah tinggal di Kemayoran jadi yang baru berarti
apa tahu perusahaan ini BBC Jakarta Pusat siap mendukung mau oleh orang udah tenang dan waktu itu juga kita selalu setelah berdoa dulu begitulah asal mau aku mau minta maaf dulu narong do saya ada masalah video kasus menghubungi Pistano buat turun kementerian buat mabes polri ngurubunnya kita PBB narong Jakarta Pusat asabui walau mendorong asabui tampil muncul kembali ini belum kami lakukan anak mau pasal yang bukan dalam Sekretaris Negara alawat mabes polri alawat mengkobolkan alai semua sinangin kan akan berbalasan san mengkobolkan alai san penasihat mengarung dan manis tanah mengarung madu Dia berapa persoalannya? mafia tanah kasus ini tahun medik di pengusaha jadi usul rumah proyek itu soal hubungan lapor lagi Di kita. di dalam ganti rugi tapi ada surat di tanah Enggak. Jelas di kita dia di Riau di Riau itu perlu pengeluaran karena kan di Indrahulu Kabupaten Riau enak Indra Hilir. jadi hubungan kita PBB Jakarta Pusat bahasa yang kita untuk siahai untuk apa sebenarnya Menteri Agraria Dr. Rosi Silelai memang ngaruh rencana kuning itu Komisi 3 yang ngabon berkat Sudina laporan berkat Suna notangani hanya Sudina alai ala sono kecil DPR so bi terbengkalai waktu di berlui uang caraku uang carata asal bujur ketemu untuk si Rosi Silelai selalu bentuk buku Tuhan balik itu dulu selama memang disuruh ni pengusaha tapi dah kalau izin dengan polisi kalau izin pang tapi ada perjanjian dengan aku di Hutaian sekian hektar sekeluruhan tapi digarap dan tanah menghubung ke Jakarta dan tanah di sini menghubung ke Jakarta dan menghubung ke istana menghubung ke menteri orang menteri yang menghubung ke yang kau diperoleh menghubung menteri jadi nak mengikat tu PBB Jakarta Pusat terlebih kedua bukan cara kalau nak kedua asal boleh tampil di publik kon dua baju pang si menteri agraria sonari dengan siahai kegiatan pertanahan sertifikat karena termasuk orang kepala desa di sana sertifikat dari bagian si Jokowi bagi dijual kepala desa orang bukti dia malu jual kasus soal terbengkalai rencana dia yang di DPR Komisi 3 yang nggak berkata di saya memang selama siapa aku mau dan usul untuk memikirkan bukan begitu hal di Jakarta bukan kita lagi istana aku nak beri tahu jadi menurut kalau mau kita PBB wah asabui kajupan untuk si Rosi Silelai ini saya do si Menteri Agraria Sonari ini kami setelah betul adalah bentuk di Australia suatu bion serikat selama betul Indonesia tanah air satu Oke, saran dan masukan yang untuk divisi Jakarta Pusat. jadi kita bersatu Jakarta Pusat walaupun pada waktu kita masih ada kongsi kembali bahasa Jakarta Pusat asal kita kembali di bumi saya merwata bahwa asal kita di PBB Jakarta Pusat mas tolong kita nasihat bisa lebih termasukเอาsendiri moga-moga tidak Tuhan kesehatan kita kembali untuk mengajukan apa yang kita rencanakan di Jakarta Pusat. Oke. Ya, lanjut. Ya.
betul yang terdalam proses hijau persoalan ini betul-betul jangan masuk kepada Tuhan yang saya suka berbeda itu cukup tahu bagaimana gonjang dan dirinya ya. Saya sangat paham sekali, sangat tahu bagaimana si tanggal kedua pecah, tanggalnya si bawah ini pecah. Harapan saya kepada Tuhan tentunya dipegang oleh sumber Jokowi buat dan saya sedang percaya. Saya juga pernah dulu di dalam penjara kedua di pusat-pusat. Pusat itu dari segi banyak hal yang saya tolak dan presiden. Kalau masalah sarang, ini agak rumit juga, sangat rumit. Karena tidak semua warga di Jakarta Pusat tentunya ya mau tidak bertemu diri, dan tidak semua juga mungkin kita ini yang ada di samping yang dulu warga Jakarta Pusat ketika keluar masuk dan banyak kepentingan, banyak pekerjaan mungkin usaha dan bisnis atau apa, akhirnya kayak seperti lain ini lainnya kan bisa ada di Jakarta Pusat kata lain. Jadi salah saya begitu ya. Anda saya berpikir begini, di Jakarta Pusat harus seperti pohon dulu, pohon yang besar yang kuat, tapi nantinya pun akan kokoh. Jika BPJ ini kuat, kokoh dan berdiri, eksekusi kita apa begitu banyak yang kita lakukan, percaya banyak yang kita lakukan. Pertanyaannya apa kita berkokoh? Kokohkan kita begitu. Ya, saya abang baru melihat secara keseluruhan kita sah di SKH, terus secara ketiga pilar kita sudah jalan. Artinya apa? Secara keseluruhan struktur kita udah ada semua fungsinya. Abang baru datang, jadi makanya saya bilang, nah organisasi besar itu akan ada action. Kalau secara keseluruhan, kalau SK kita perlu. Ya, makanya saya minta dari anggota itu, dari sinilah dapat lalu pikiran yang dikembangkan dimulai dari mungkin teman-teman kita dengan jual, jadi kita bisa menjadi punya dicintai masyarakat lah. Jadi melalui kegiatan itu amal, bukan hanya melalui orangnya, ya. Jadi tadi abang sudah tanya itu secara SK kita sah dan kita juga tercatat dan secara kepengurusan itu sudah ada peluang, udah. Jadi makanya saya minta tadi apa action kita untuk selanjutnya. Kalau sudah ada action kita, bagaimana untuk eksekusinya? Artinya bagaimana untuk pendanaannya? Ada amal yang saya lihat waktu ditambah laporan suami. Action gak ada, makanya hanya lima doang. Jadi semua anggota itu maunya aku ini, tapi tidak mengerti arti jabatan. Sebenarnya saya akan bukan pelaku, bukan dari organisasi, tapi harus saya mengerti juga. Makanya harus dari anggota itu dapat artinya seperti amal dan relasi lain seperti ini kedua itu harus bagus. Makanya itu harapan saya malam ini. Saya minta dari anggota memberi masukan apa action kita, apa yang kita lakukan, apakah hanya kita dapat nama doang, itu dia bernilai seperti itu. Jadi kalau soal SK kita udah betul, dan dalam minggu ini kita pasti udah jalan ya audiensi kita. Kali itu udah jalan dan orang berarti langsung disusun dengan kegiatan. Begitu apa? Oke, kita begitu.
kalau ini yang pernah saya tahu dan saya lakukan beberapa anggota yang mutawif mungkin kita bisa lakukan dengan ibadah kita beberapa anggota, karena kalau bagaimana kita menjadi pasukan dari luar, kalau kita sendiri belum sangat kuat, kita menjadi kita harus memang bertolong pohon. Kalau pohon itu besar, kita bisa tetap yang lain. Saya kira itu ada paling tidak yang mungkin ada istilah ibadah supaya itu perlu untuk beberapa anggota. Ya, sudah saya bilang. Terima kasih. Selamat malam Mas. Halo. Saya mau memberikan saran atau apa? Saya perkenalkan dulu. Saya orang Kambenang, kami dari Gaji Tanah Abang. Kalau saran dari saya sih ketua, Bendara ini memang dikaji masih kaku gitu, masih menunggu perintah dari ketua, ini masih kaku. Jadi mau kalau saran kami saya masih menunggu perintah dari ketua. Yang kedua, terima kasih juga untuk ketua yang sudah memberikan tempat di sini dan juga anak-anaknya, sangat amat terima kasih. Jadi saran saya kami masih menunggu dari ketua, tinggal menunggu dari ketua, kami juga siap sedia perintah dari ketua. Terima kasih. Oras. Selamat malam, nama saya Daniel dari PSC Tanah Abang. Terima kasih ketua atas undangan hari ini. Kalau saran dari saya, kira-kira yang bisa membangkitkan semangat perang juang itu apa itu ketua? Ini perlu kita pikirkan sekali lagi ketua. Saya selalu berpikir bagaimana ini PAC supaya berkembang. Sementara saya rekrut, ya itu sudah tetap jadi faktor kita untuk menjadi tetap semangat. Kalau saranku ketua untuk BPC dan ke depan dari PBB, mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lebih sering kita bersilaturahmi. Saya rasa sih cukuplah ketua sementara ini. Terima kasih. Salam semuanya. Nama saya Isman Sumanjuntak. Memang kalau kepada kemudian sangat tuh selama di Tanah Abang itu semuanya rapat. Banyak cara nanya saya, boleh banyak kalau mana pun. Benar, mulai dari staf, enak. Waktu itu memang staf ramai banget, ramai. Jadi masih semangat ya orang. Kami mulai datang, ya kan? Apa? Makin lama. Ayo, nang buaya turun dengan. Memang memang dengar keping nation. Ini kan sosial. Ya tahu udah kosong lagi. Udah berapa tahun lah mulai saya di Tanah Abang, di mandat nih. Oke. Saya kata PBW ali ini mahalak kita harapkan anak kita foto anak diraja sudah dia anak diraja alak kita Batak khususnya tidak bisa diatur. Terus terang memang semua mau pemimpin semuanya. Makanya saya mau nanya solusi gimana caranya ketua biar teman-teman kita apa ini orang Batak ini biar waduh kono ngalim tu di mama katai ngahilu makatai ali tundang yang ruang gimana ya bingung saya apa karena apa mengharap tuh pas-pas tuh hidup saya pas-pas ini ngapain saya kesana ngapain ke sosial mungkin gitu kali pikirannya ya mungkin karena hidupnya masih pas-pasan gitu loh mungkin dia karena Mahais Martudu tapi daftar berapa tapi yang takut daftar lah ya udahlah boleh tak sosok gitu loh. Jadi menurut saya memang mulai terbentuk kami mudah-mudahan waktu itu terbentuk biar kasih mudah direkrut mudah-mudahan sepak nama kami marah sebetulnya mudah-mudahan di grup kami kan lebih 15 orang lah di grup WA kami anggota PBB
Serikan din namin ang matutuwa na anak wala gawin namin. Alana kan. Tahu pakaluar sih. Jadi makanya kita harus saran asabul lo kadunganon ni aja teman ni law apalah. Weh, ayan mo dito kan. Weh, ito. Heaven isa. Ang mga tragedy. So, iya tahu. Alam na. Sorry ba? Hah? Sorry. Kece, walau tertabur. Makanya malum kedua, ang mulita bagi alana nama hais marturu dole. Di hais pagi-pagi alaman na watari. Jadi malum mulita nama kale. Utawar, itu baru 1 tahun nan, udah mata sih. 90 kakak orang patah. Utawar roh. Mang, pada mang. Rencana tabuk KPM. Ang nebe na. Apa yang sudah polisi? Pensiun polisi, waduh, ada gunanya kan? Kamu ya benar deh, Tuhan baik-baik, banyak jengkalasan. Iya, jadi imak itu, sebenarnya mah terbentuk PAC Tanah Bangun. Yang kedua udah berapa kita kalau kata, nggak usah 15 orang aja kan? 15 orang, hah? 15 ada kita, cuman itu aja yang penting. Kalau menurut aku tadi biarlah terbentuk tarik Kemayoran ada dulu, dan mungkin akan sekali dilatih gitu kan. Ada di Kemayoran, ada di mana di Senen. Itu maksud saya biar rame. Sekali ngelantik kan video bagus. Kalau orang Tanah Abang aja nggak enak, nggak rame. Jalan, nggak rame. Kalau bisa ada Senen, ada Kemayoran, sekali ngumpul semua enak. Itu loh ketua. Jadi rahmatannya mahita ketua ini, siang dia makawan dongane. Iya kalau ada, lalu PPD dia, alana itu masuk aku. Nama orang banyak gitu, kita nama ini kurang kelaparan, banyak bro. Ale, jangan naik, langsung lihat nanti. Kami ada yang gebrakan, mana masa di mana soalnya terus belum ada, tergerak di. Langsung ada PPK kami gebrakan di tanah lawan, tak apa kejadian itu. Ya maaf nih orang tua lain meninggalkan. Kami aja cuma berdua dan berdua. Kalau dilihat kami rame mungkin datang, rame dilihat mungkin, rame dong mungkin bisa jadi. Orang tua lain kan meninggalkan. Nah, nggak ada dilihat baju merah, kami aja pakai baju biasa. Wah, gimana nih gitu? Itu yang pikir. Kalau dilihat kami rame mungkin pasti orang tertarik nih sama PBB. Kalau dilihat 1-2 orang, mudah. Tapi kalau dilihat kita rame-rame yang kayak kejaksaan. Orang juga tertarik, wah kompak dong lebih baik nggak dong? Jadi soal lima ketua, syaratnya menunggu nang secepatnya lagi dulu terbentuk banyak sebenarnya semuanya masuk tuh di Senen, Kemayoran ada sekali lantik. Itulah syarat saya ketua. Kita doakanlah sama-sama biar PBB ini makin maju lah, makin jaya. Ya sebenarnya udah harum nama PBB ini, ya kan? Udah harum. Bagaimana kita Jakarta Pusat ini terdepan lah dari yang lain-lain, karena ini karena garda terdepan Jakarta Pusat. Setahu saya memang dibilang gitu dulu, ring 1 garda terdepan. Jadi itu loh. Jadi belajar sama penasihat kami, boleh dong saran-saran untuk Tanah Abang khususnya. Kan pos kami biasa-biasa aja posko. Dulu udah terbentuk kami ada posko BPKI Banten. Bang harus di sebelah PBB, langsung saya update. Harus di PBB ya, nggak apa-apa di Citarum di bawah pohon seri ada itu posko BPKB Banten sebelah ada situ spanduk PBB lah. Tadi cuma BPKB Banten, langsung kami undang itu waktu itu ketua BPKB Banten Tanah Abang pas rumah restoran kebakaran datang tuang itu kami langsung kenalan itulah. Sekarang ada posko kami tapi posko yang apalah di bawah pohon seri yang jelas BPKI Banten PBB. Jadi kami bersinergi di situ. Jadi kalau bisa biar lebih maju PBB Tanah Abang, Senen, Kemayoran kayak dulu-dulu, sawah besar semua lah di apanya. Belajar dari Kemayoran tadi lapangan, dari sini kami ya dari Kemayoran. Nah itu udah lebih sinergi kita sama-sama gimana caranya dibentuk lagi, ya kan? Itulah, jadi soal 5 ketua, kalau ada yang kurang lebih perkataan saya mohon minta maaf. Terima kasih. Salam. Baik nanti salam kok.
Selamat malam. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Effendi Hutahulu, tempat tinggal di Tanah Abang. Mungkin nerusin aja sedikit. Di PBB Tanah Abang PAC ini banyak sekali kendaraannya sebenarnya ini. Ya, ini aja cuma personilnya cuma 4 orang. Yang daftar 15. Jadi masukan kami ini supaya ketua bagaimana supaya kita lebih mantap lagi ke depannya gitu. Itulah saran kami minta supaya arahan ketua itu ke PAC Tanah Abang itu gerakan gitu. Apa kekurangannya dan kelebihan itu kan kekurangan itu saran kami ini sebagai masih mau berkembang lah sebenarnya. Cuman karena kalau nggak ada induknya juga kan bingung juga. Kemarin kami ini kan gitu. Jadi saran kami supaya ketua kasihlah saran-saran masukan yang positif lah. Itulah sedikit dari saya di forum kita malam ini. Terima kasih. Ketua, walaupun kami Tanah Abang masih panjang lagi, tapi kemana-mana pun ketua kami disuruh, entah ada apa ini kami siap ketua. Walaupun kami PAC kami belum terbentuk, belum apa, tapi kalau ada acara-acara apa kedukaan kita, kami siap untuk menghadiri. Terima kasih. Terima kasih ya dari pembicara pertama tadi, dan juga sahabat saya semuanya sudah banyak masukan yang kalau itu kita kerjakan itu akan membuahkan hasil yang baik, terutama di bidang ekonomi ya saya kira ya. Kenapa orang tidak banyak hadir? Tentu ada di kaitannya dengan ekonomi. Ya kalau umpamanya tadi dibilang sama Mang ini Tanah Abang, ya tentu pikirannya kalau sudah datang berkumpul ya ada makanan atau dan lain sebagainya. Cuma kalau menurut saya, kalau dari saya ya di sini saya kebetulan di penasehat, padahal saya tidak banyak yang bisa yang saya nasehatin. Tapi saran saya begini loh, kita kan di sini saling mengenal wajah, tapi profesi kita di sini kan nggak tahu profesi masing-masing. Jadi saya maunya kita anggota yang hadir di sini harus bisa saling membantu minimal informasi untuk pekerjaan. Contohnya saya profesi saya berdagang di Pasar Senen. Saya usahanya dagang baju second. Saya mau membantu untuk mendampingi kalau ada yang mau berdagang di Pasar Senen jual second. Minimal saya bisa membantu untuk berbelanja. Kira-kira contohnya ya, dagangan apalah yang laku di sana. Nah, karena kalau di tempat kami jualan ini Pasar Senen, peluang itu masih ada. Buat teman-teman dagangan abang mungkin kan lingkungan bisnis ya. Kalau ada yang mau berdagang, ya kita cari tempatnya bersama-sama ya. Nanti kalau ada umpamanya mau berdagang, dagangan apa kira-kira yang cocok gitu ya, saya siap mendampingi. Mungkin itu yang bisa saya lakukan. Lalu yang kedua, kita kan di sini karena beragam profesi, kita mungkin di sini sudah punya anak yang sudah dewasa kali ya, yang sudah lulus sarjana. Mungkin di media sosial kita di DPC itu bisa menyampaikan ada peluang kerja di sini gitu ya, supaya anak-anak kita pun tidak menganggur. Nah, kalau anak kita tidak menganggur, tentu orang tua juga senang gitu lah, nggak terlalu beban. Nah, karena apapun yang kita sampaikan di sini, apapun yang kita bicarakan, kalau ekonomi kita memang kurang, ya kurang mendukung, organisasi apapun nggak bisa berjalan, ya syukur. Saya tahu Amang Sumbangan ini pengorbanannya ini ya sungguh-sungguh sangat luar biasa.
Kalau di PAC Senen, saya dulu di sana juga termasuk anggota, sampai sekarang kurang saya lihat. Nah, tapi ya puji Tuhan, kedua kita dikasih banyak berkat dan dia mau ya membagi berkat sehingga DPC ini pun bisa berjalan dengan baik. Tapi intinya yang perlu kita bicarakan di malam hari ini, bagaimana cara meningkatkan ekonomi anggota. Kalau ekonomi anggota itu berkembang, tentu untuk membayar iuran pun minimal nggak susah banget. Tapi kalau saya lihat kemarin masih banyak yang belum memberikan kewajibannya. Padahal iuran itu kan tidak terlalu mahal lah, lebih mahal lah sebungkus rokok daripada iuran per bulan. Memang sepele sekali ya. Ya memang saya berbicara begini, saya mohon maaf ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Katakanlah ada yang kecelakaan, ada orang tua kita yang meninggal di kampung, ada keluarga kita yang dekat di Jakarta ini. Tentu kalau mengharapkan sesuatu dari organisasi, ya kalau nggak ada dananya nggak bisa berjalan. Jadi salah satu yang marilah kita memberikan apa tanggung jawab kita yang harus kita berikan mengenai iuran. Ini saya bukan bermaksud saya berbangga diri ya, enggak. Tujuan saya hanya mengingatkan supaya DPC ini, organisasi kita ini bisa berkembang ke depan. Karena saya mohon maaf aja, kalau nggak ada uang nggak bisa, mau siapapun ketuanya nggak bisa. Ya, karena tadi banyak keluhan, ya. Semua keluhan-keluhan itu bisa kita bantu kalau kita punya uang. Tapi kalau kita nggak punya uang, caranya di mana? Nggak bisa. Oleh karena itu, ya mungkin saudara saya ke Tanah Abang dari manapun, di Senen itu peluang kerja masih ada untuk buka bisnis. Kalau ada yang mau, boleh nanti menghubungi kami sama ketua. Ya minimal, inilah memberikan contoh-contoh dagangan apa kira-kira yang masih bisa dilakukan. Di kaki limanya pun peluang masih ada. Di bawah itu, di Renaya. Ya mungkin apalagi ini mendekati lebarannya, peluang itu semakin terbuka. Saya kira itu. Nah, tadi mengenai saran-saran yang lain, bagaimana supaya hubungan antara anggota ini bisa berjalan dengan baik? Ya harus ada pertemuan. Ya, tadi Pak Ketua sudah menyinggung apakah di bidang seni, ya olahraga, budaya dan lain-lain. Tadi ada juga yang menyarankan untuk ibadah. Saya setuju untuk ibadah. Tapi untuk ibadah juga perlu dana juga. Nah, satu mengenai tempat. Nah, nanti tentu kalau ada ibadah itu minimal kita menyiapkan supaya menghangatkan badan, kopi lah gitu ya. Itu juga dibutuhkan. Nah, tapi semuanya itu kalau menurut kami itu adalah saran-saran yang baik ke depan untuk kemajuan organisasi. Tapi dengan catatan kita juga harus menyadari apa kewajiban sebagai anggota. Ya, kalau kita menurut calon ketua, apa yang bisa menurut calon ketua? Ya nggak bisa. Ini syukur dia masih setia gitu loh. Ya mungkin kalau ketuanya nanti berganti ya saya juga nggak tahu. Tapi saya hanya bisa berdoa kiranya ketua kita ini tetap diberikan Tuhan kesehatan dan segala pekerjaannya menghasilkan buah yang baik. Itu harapan kami. Jadi untuk semua kita yang hadir di sini percayalah kalau kita kompak, marilah kita saling menolong, marilah kita saling memberikan informasi untuk anak-anak kita mungkin yang belum bekerja melalui media sosial. Contohnya ada lowongan di sini, ya kita sama aja ya, nggak apa-apa. Itulah cara kita supaya bisa kita bangkit. Tapi kalau kita ada informasi, umpamanya penerimaan pekerjaan, kita diam, nah, ini juga tidak baik lah. Tapi kalau ada informasi, ya kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, barangkali itu bisa menopang nanti ke depan untuk anak-anak kita biar lebih maju. Saya kira ya banyaklah informasi-informasi kalau yang disampaikan itu tadi itu memang penjabarannya itu kan tingkat tinggi itu. Ya, tapi minimal kita sudah ada antisipasi dan disampaikan yang terjadi 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa. Mungkin itu anak-anak kita itu informasi seperti itu sangat berguna. Jadi apapun masukan dari kita semua, kalau yang saya dengar di sini semuanya masukan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu memberikan Tuhan berkaya supaya kita juga bisa sehat selalu dan selalu kompak selalu. Saya kira sementara itu aja. Terima kasih. Ini dua orang lagi deh. Udah sama itu, apa namanya?
jadi baru saran perkenalan diri itu oke, bendahara boleh utarakan sesuatu bagaimana dia berbicara di dalam organisasi ini, yang bagaimana kedepannya dan masalahnya. Pertama sekali Pajulu Patadoma diriku au Margoar Domen Siregar. Au pertama sekali nya di Togion sekretaris tuh asa boy mansawar di organisasi PBB on. Mau backgroundku sebenarnya au anggota relawan dulu. Tengok tupik presor. Jadi pemahamanku tarik waktu PBB on OTOB. Alena hiano UBG ketika otorejo orang Batak itu kasar, preman, tumbuh copet. Nah kebetulan doau karejo di Pulau Gadung di kawasan industri, gue doaku bulan 2 memahami Batak tumbuh. Saya awal Siregar saya naik berusi terus. Jadi tuh Habibah 2 streaming negatif itu tergambar. Kalian udah unang sarung pahong sudah kami Batak. Tung nama nak kopi mana mungkin alami nasorong kali juga. Jadi memang terusun gitu. Jadi mulu itu salahku tuh kita sebelumnya ya mulu kita menampilkan wajah Batak itu melalui organisasi Dewan, melalui organisasi PBB lebih humanis, friendly, ya sedikit tegas atas umumnya boleh tasing masalahku baru tasing nekaning najatai amang penasehat do akademi nasing memang nah boto organisasi yang boleh berdiri mulus warung dana anak-anak organisasi yang mengulon AHB selalu terbentur dana. Orang maju kita hatai organisasi itu diri kita sendiri. Walau kita lau berpikir kita bensinna akadiana. Jadi mungkin pemahaman ni akadi tahap Batak tarik untuk organisasi memang dang boleh tambahon siang hepeng. Ahadun atau harapon siang organisasi. Kita tidak munafik. Setiap orang pasti ingin mendapatkan sesuatu dari organisasi itu. Tapi bagaimana organisasi itu boleh mengalian sumisi itu kita dan boleh terlepason siang tanggung jawab tadi. Jadi son organisasi dengan orang per orang adalah simbiosis mutualisme. Jadi taringot, nah kebetulan dahulu dibayang ketua sebagai wakil bendahara. Jadi nak kami mau bantu dua untuk ketua jalan panggil tantangannya ngahuain 7 bulan laporan keuangan. Jadi seperti upah gua berita saldo tahun 1.287 per Februari 2024. Tinggi 3 hari nasalku keluar 300, jadi kurang lebih 100. Nah kadang aku mengurusnya mungkin dia keluar 150, jadi kurang lebih 200. Jadi nanti ngatai itu soal bahwa masih 200 soal lama main organisasi tahun bisa bekerja. Mau setelah ketua mau tarik nanti Saudi. Tanggal 27 mau salah kita raporda di sini kontak London hepeng sebanyak 500.000. Nah, jadi ngawin tahu pauso-pauso di bahasa Wata bahwa kita membain organisasi boleh memenuhi sudah akan keinginan tahun mengundang siap kita siap ICB. Kalau terus terang, kalau dari posisiku pengangguran dong. Mulai sejak tahun 2010 sebelum 1 bulan sebelum COVID datang
usahaku bangkrut, usaha fotokopi di daerah Durensawit bangkrut, satu saja dan kali jual. Nah, untuk ada tahu untuk Tuhan, tidak boleh bahasa-bahasanya masih di perjalanan itu. Jadi kasih kita memang masing-masing punya cerita kesusahan, tapi ya mau kita nggak masuk terus ada organisasi sedikit banyaknya kita boleh mengalami rawat. Jadi semua ini menurut kedua walau hataku nahuan lebih berpanggil maaf Tuhan Tuhan sebutlah orang. Kebetulan untuk laporan keuangan kita sebenarnya transparan dan ini untuk LPJ-nya di rapat kota tanggal 23 kebetulan mulai memang kita ada pengeluaran divisinya SD itu 500 dan biasanya cuma 500, anak-anak itu 500 memang ada kontribusi. Ada sebelum ini kita coba dulu lihat untuk anggota kita, artinya kita beri tepuk tangan sama bendara ini benar-benar transparan, tidak ada yang dikurangi dari ini. Itulah enaknya kalau kita bekerja orang-orang yang kita percaya. Coba kasih. Jadi sebenarnya iuran ini minim dulu 20.000 5 rokok. Untuk fungsi iuran ini sudah tersedama penghulu penasihat. Kamu berdarah diulangkan, artinya anggaran. Artinya enggak bisa dari kita. Padahal penasihat DPC sebenarnya harus berkontribusi dari kita. Hal kecil pun kita tidak bisa. Makanya tentang ini saya minta dari dia itu kita komitmen. Jadi fungsi itu dari kita untuk kita. Dan saya pun akan berpikir bagaimana biar sehat keuangan organisasi. Makanya saya minta hal kecil harus kita lakukan dari diri masing-masing. Coba aplikasi kita harap. Kalau lanjut kawan, ada masukan sekarang? Ya langsung aja. Sudah mau? Enggak, masukan enggak ada. Masukan? Iya, itu itu. Ya, lanjut aja. Perkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri. Nah itu kebetulan nama saya ini Wahyu Rangkulan dan saya kebetulan pelajaran Jakarta dan saya nikah dapat baru Batak, baru Serai nikah di Porsche dan saya dikasih marga gitu. Jadi kurang maaf kalau belum begitu lancar gitu bahasa Bataknya. Saya juga ikut di PBB ini baru belum begitu lama, baru 2 bulan. Saya juga masih perlu belajar. Tujuan saya ikut di PBB ini yang untuk kebersamaan gitu. Kita saling mengenal di tempat lain kan kita jadi bisa bertambah teman lagi. Tujuan saya untuk kita bisa saling membantu dalam organisasi ini dalam kegiatan sosial. Jadi saya juga masih perlu pengarahan untuk ini. Terima kasih, itu aja sih. Tepuk tangan. Ini bukan asli suku Batak, tapi karena dia udah dikasih marga, bangga dia jadi orang Batak. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Nah, langsung ke Bapak kita. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan dua tadi sudah banyak menyampaikan masukan-masukan. Semuanya itu sebetulnya tidak bisa ini organisasi kita ini berjalan tanpa dari hati yang tulus. Karena memang organisasi kita ini bukan seperti organisasi lain. Yang pertama saya angkat dulu di Tokyo sendiri, saya sendiri dulu memberikan sebagai saran daripada itu tadi itu sangat bagus, apalagi di era digital sekarang. Tapi menjalankan itu butuh proses yang sangat tinggi dan punya ahli bidangnya itu. Cuma yang saya ingin
Sebelumnya ingin tahu dong, menjalankan ini kan harus sosial dulu, berbuat sosial dulu, mungkin cara-caranya bukan langsung pakai lewat HP, teknisnya ada di situ. Terima kasih. Itu masukan yang baru. Dari teman-teman juga sudah menyampaikan, intinya begini, dalam berorganisasi ini kalau nggak kuat kita fondasi, artinya kebersamaan itu nggak bisa berjalan. Secara umum sebetulnya saya juga baru gabung di PBB, belum ada kuasa 3 bulan, tapi mengenai menjalankan organisasi ini memang sangat rumit, dan perlu suatu saling mendukung. Gak bisa kita orang sapu lidi, kalau satu kan nggak bisa nyapu, harusnya kebersamaannya. Jadi harus banyak kita memang membuat terobosan. Salah satu ide yang saya sampaikan kepada ketua, saya belajar memang ini DPC bahkan sampai ke PRC lama betul yang dibilang senior saya yang duluan di PBB sangat bagus sebetulnya, karena tidak ada terobosan. Yang pertama, berorganisasi itu harus kita lekat dengan 3 pilar: kepolisian, TNI, dan tingkat wali kota. Kalau PJ, kalau PAC itu sama proses. Karena kalau kita kan kenal mereka, maka ketika suatu saat terjadi masalah, kita nggak tahu mereka. Makanya kemarin itu saya juga ke ketua, sekarang berjalan, dan itu surat sudah jalan. Mereka panggil atau tidak, itu tidak ada masalah sama kita. Yang penting administrasi kita sudah kita pegang. Ini loh, kenapa Bapak tidak mengatakan kami ada PBB di DPC? Ini arsipnya, kan itu. Kalau itu tergantung mereka mau dipanggil kita udah semoga gak ada masalah sama kita, karena sudah tertuang di dalam HDRT. Dan saya tangkap sedikit dari wilayah saya, ada SK-nya resmi, SK daripada untuk DPC. Memang dulu itu sempat kondangan sih, sana yang pegang, sana yang sama si Roy tamu dulu, habis itu si Homi. Kalau ini resmi, makanya kita beraudiensi dengan pihak 3 pihak. Itu keberanian kita. Kita tak kuat kalau nggak ada ini, kalau nggak ada SK-nya. Terus yang ketiga, menanggapi pernyataan dari pendatangan Pak, kami tidak bisa. DPC itu hanya sifatnya regulator. Regulator artinya kalian memberikan ide ke kami, ayo kita jalankan. Jadi tidak bisa kami memutuskan, kalian yang memutuskan. Bagaimana DPC itu mengeluarkan SK kalau kalian tidak terbentuk, itu mengambang nanti. Kalau nanti contohnya ada 15 orang masih, udah isi saja dulu. Lalu dibukukan, diberikan SK. Kalian perkenalan ke sama Polsek dan Korami ya, kalau tingkat Korami. Itu yang perlu. Mau kalian pakai baju, pakai apa, itu nggak ada artinya kalau instansi tidak mengetahui, karena ada masalah di situ. Ada masalah di situ ketika terjadi sesuatu. Kalian membawa atas nama PBB, PAC, karena apa? Kalian tidak kenal birokrasinya, selesai Pak, nggak ada SK, nggak ada kekuatan hukum. Makanya kan dari kemarin itu sedang kita bilang, tolong kalian bentuk segera. Mau itu intinya kan ketua sekretaris bendahara, kabin-kabinnya dulu bisa bikin aja yang kenal dulu. Yang penting syarat administrasi lengkap. Maka DPC bisa mengesahkan. Kalau udah kuat, udah ada SK, kalian sudah kuat. Artinya kalau kalian turun ke bawah, bikin terobosan, bikin artinya kegiatan sosial, nanti pihak camat, kalau kalian sudah berkoordinasi bagus dengan camat itu mengundang kalau ada camat, karena itu ada anggaran dari Pemda. Makanya kalau organisasi ini kalau sudah tercantum di dalam kantor kecamatan, dia pasti ada kegiatan
itu ada tahunan itu dipanggillah organisasi sosial. Kalau dia tidak belajar panggil BPKW, dipanggil BB, dipanggil LR, itu ada. Dan itu dihadiri tingkat kecamatan, camat, kapolsek, koramil, itu sudah kita lakukan. Jadi hal ini perlu sebetulnya. Gak bisa kami, artinya DPC itu membuat proposal karena beda. Dalam organisasi kita ini kan ada DRT. Kami tidak bisa mengintervensi DRT kalau sudah turun SK. Apa terobosan pilihan contoh cukup mengetahui dan membantu. Kalau ada terobosan, artinya di sini kedua ada ini terobosan kita ini supaya melekat dulu masyarakat. Bagaimana caranya? Itu kalau itu karena sifat DPC ini kan regulator. Makanya sebetulnya kekuatan organisasi itu di tingkat PAC dan peranti. Kalau DPC ini kan tingkatnya kan sudah beda tingkatannya. Lain dari DPD, lain dari DPD. Jadi nggak bisa. Kalau sudah kalian melengkapi nanti itu nggak harus dikukuhkan. Contoh, tapi memang sih kalau lebih bagusnya dibuat acara memberikan petakan gitu kan di acara. Itu kan punya anggaran besar biayanya itu besar. Jadi harus kita buatkan dulu tugas baru bisa berjalan di situ. Dan paling intinya sebetulnya di ADRT itu ada kewajiban daripada anggota. Yang faktanya kan ngasih 20.000 nggak bisa. Itu sebetulnya saya kalau jadi anggota PBB hak mana, kewajiban mana? Kan DPC itu untuk kewajiban mana? Dan ketika ada suatu persoalan terjadi di tingkat DPC bisa mensugesti kami DPC contohnya itu. Jadi tanggung jawab dulu kita sebagai anggota. Kita katakan kita anggota DPC, kita akan kewajiban kita dari kita. Padahal kata peraturan ADRT itu ada tertuang di situ. Coba dilihat, pasti ada. Berarti 20.000 itu kalau lumayan, artinya sebulan itu bisa menghasilkan 300.000 dan setahun kan kuat. Lain lagi setelah ada terobosan seperti yang Dok bilang ini, ada terobosan untuk kesejahteraan anggota. Tapi kalau nggak kewajiban juga kita nggak bisa gimana untuk terobosan. Kan itu hanya omong kosong. Jadi itu maksud saya bukan maksud apa-apa. Termasuk ini kan udah lama kita bicarakan DAC Tanah Abang. Tolong lihat itu. Nanti kedua DPC bisa mengeluarkan SK. Nggak harus kita bikin acara karena itu butuh biaya besar. Strukturnya itu kalau sudah ada, udah kasih SK. Kalian audiensi ke camat, perkenalan ke camat, kapolsek, orang itu udah ditanggapi enggak ditanggapi dulu kami. Ini sekarang kami ormas dan terdaftar di Kemenhukam. Jelas ada aturannya. Makanya sebelum kita berorganisasi harus paham dulu hukumnya apa, risikonya apa. Memang telat kami ini sebetulnya untuk bikin audiensi ke tingkat Kapolres dan wali kota. Sebetulnya karena memang ini baru tumbuh lagi, udah terbenam sebetulnya, udah lama. Banyak sih yang sudah itu, tapi nggak tentu arahnya. Sama kayak PSSN yang sekarang, semua kita terus. Itu kita fasilitasi yang penting. Kalian ya, dulu rapat dulu dengan penasihat supaya terbentuk. Karena gaji itu bukan bisa besar tanpa ada gaji, nggak akan bisa, tak bisa. Dia gaungnya nggak gede, nggak besar. Terus yang ketiga dari Pak Sri ya, sedikit saya tanggapi sedikit. Persoalan ini kan persoalan Riau dibawa ke Jakarta. Itu kan perdata sebetulnya kalau kasus hukum ini perdata, dan itu memang sangat susah. Yang bisa membumikan itu medsos, lewat konferensi pers. Kalau nggak siap nanti kita bicarakan, nanti kasih dulu namanya fotokopi sokok. Kan harus belajar. Siapa tahu ada yang salah kalau penilaian kan beda-beda.
hukum ini beda-beda, sedikit aja tanda kutip itu udah salah, bisa jadi salah menanggapi. Jadi setelah nanti layak kasih bisa diskusikan dengan teman-teman kan, lalu kita bikin konferensi pers aja tapi saja saya bisa kumpulkan mau media news, mau media ini bisa uang yang perlu, dan ini kalau besar nggak harus kalau seperti ini kasus mafia tanah ini kan orang besar juga pemainnya, jadi memainkan itu nggak harus langsung ke sana, diasati dulu dari bawah, diasati dibikin terkecoh terus, dibikin medsos sama kayak kasusnya Joshua lah. Kalau nggak medsos mana bisa itu orang melawan Nagugui, baik bagi kota medsos ya. Nanti setelah berkomitmen, ada komitmen di dalam media. Contoh, ini diangkat berapa lama, kontraknya berapa, sangkutnya berapa media. Itu sekarang kan begitu, tapi lisensinya baru datanya, nanti kita belajar dulu kan, apalagi kasus-kasus video ini macam-macam. Saya dulu tinggal di Balang dulu, saya tahu cara memainkan di situ. Diambil kayunya, diukur, dipancat, boleh bikin kita surat nggak ada, hanya surat kepala desa, datang yang kuat, diurus sama BPN, langsung disertifikat. Mau bilang apa? Itu dia, itu sangat. Kalau ini ada suratnya, suratnya dari bank. Jadi perusahaan ini sebenarnya datang diketahui masyarakat sebelumnya. Sementara masyarakat kita yang ada di situ sudah ada 20 tahun. Jadi PT ini datang ke situ asal atas nama musyawarah masyarakat dan dihukum wilayah yang mau dikerjakan. Simptomanya 80 hektar hukum tidak bisa nambah. Tahu-tahu sampai sekarang menenggak satu-satu. Jadi dia ambil kelemahan masyarakat dan sudah pernah dibawa bupati ke situ. Dia mencel kunci-kunci besok kemudian kerja lagi. Dibawa demo SD semua, dibawa ke situ, demo 1 SD dibawa ke situ. Hari ini bulan 4 bulan yang lalu dibawa lagi sini istana dan ditandatangani dari sini. Itu pakai pengacara kan pasal hukum. Iya, bikin jadi biar lebih pikiran saya. Jadi saya bikin sendiri surat terbuka sama Jokowi dan ditandatangani sekretaris negara, ada nomor teleponnya di sini. Nah, tinggal report juga saya sudah datangi, Komnas HAM sudah, Komnas HAM termasuk kami sudah ada. Komnas saya Kopolda belum, karena SIP dia presiden, Mabes Polri sudah, Menteri Agraria sudah, Menteri Dalam Negeri sudah, Menteri Kehutanan sudah kami jalan semua. Nah, kementerian bawa orang ini dijual ke Jakarta ini. Nah, cuman di sono tersendat semua surat yang dari istana itu Bupati Rengat nggak tahu hilang apa bagaimana. Makanya kemarin saya susul, saya tanya ke sono, belum pergi lagi saya ke istana bertanya lagi sama sekali. Intinya kan ada arsipnya, tanda terima surat sama. Iya, jadi cuma terbantahkan. Ada sama lagi, makanya saya kedatangan lagi ke istana lagi. Dan cuman aku panggil waktu kita ke video, wah sebuah yang tampil di TV, kemarin berjumpa melalui Rosi Silele. Aku gengsinya ke Rosi Silele. Asabuah ditonton publik. Biar kami masyarakat mempunyai keyakinan. Jadi maaf lah saya bohong. Si Rosi Silele itu tempo. Kompas. Dia itu nggak sembarangan. Artinya gini, untuk memunculkan suatu persoalan ke publik, diasami dulu dari bawah. Nanti setelah muncul dia tanpa bersurat, dipanggil. Sama kayak kasus bersurat. Dipilahkan dulu ya. Kan medsos yang mengembangkan, akhirnya si Rosi Silele memanggil narasumber, pokoknya
Jadi konsumsi publik ya. Nah, dari konsumsi publik itu makanya saya bilang sama kayak menangkap tikus tikus itu kalau di kampung kita itu kalau di negara-negara nggak dapat pasti masuk ke sana kan, coba dikasih asal kan udah semangatnya keluar sendiri kan, begitu caranya. Itu caranya masukan dari saya ya. Apa yang itu Komisi 3 sebenarnya yang bekerja khususnya Arais, ingat kalau sebelum cuma sosial cara nemedi itu cuma sosial cara kamu itu saya tinggal jadi berjason neng bono sama Komisi 3 sebenarnya karena negara ini itu kan sudah kementerian no pueblo pesta dan menanggapkan dengan bantuan untuk visi hukum sebetulnya secara hukum kan sudah bersurat ke menteri, bersurat ke presiden. Sebetulnya butuh pengasapan itu sama kayak presiden. Bukan ranah dia dia tinggal menteri agraria kan sampai SI sampai SI malah waktu itu kan dulu juga ada rapat kami itu SI namun datang di jadi intinya gini aja, kalau saya sih saat yang bisa awal mula bisa membuka kasus medsos itu yang sering buat-buatnya orang kalau bikin cari medsos ini bisa terungkap. Kalau masalah negara itu susah kayak ini atau negara ini nggak bisa dituduh semua. Tapi kalau udah publikasi yang maksakan itu nggak bisa dia enak kalau dia presiden. Semua bisa lakukan konferensi pers bila perlu demonstrasi itu caranya. Tapi pertama kan demonstrasinya coba legal di Riau digerakkan dari situ itu caranya. Seperti kasus di Batam 14 tahun dari kelola di saya di Hamus sama tanpa ada pemberitahuan. Masa tidak ada itu? Walaupun itu istilah kata tidak itu tak. Kalau dikelola dalam jangka lebih dari 10 tahun itu sudah mempunyai ganti. Ada kan bukti-bukti pembayaran pajak kan? Ada. Ada itu jadi maksudnya. Tapi langsung dia langsung di mana asal itu organisasi sudah medsos anggapnya hal dia di sampai dulu Pak ya itu udah jadi nanti kita bahas lah itu. Jadi gini, intinya gini lah masukan karena ada buka kebetulan ya kita juga mudah-mudahan lain akan buka juga karena ada persoalan begini lain datang lagi gitu. Nah, jadi harus kalau saya itu begitu lah ya kalau saya artinya ya lebih bagus lah terbuka ini enak sebetulnya dibahas tapi kan sebelum kita pelajari dokumennya kan kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi intinya gini, dari rapat ini sebetulnya kita mengadakan rapat ini sebetulnya rapat internal dalam arti yang pertama program mau rakorda tanggal 23 ya 23 itu untuk persiapan nanti dalam rapat itu mungkin pasti ada petunjuk dari DPD seperti apa rapat musyawarahnya. Rakorda ini sebetulnya biasanya ya minta laporan pertanggungjawaban apa yang kegiatan sosial yang telah dibuat DPD kan seperti itu sebetulnya akhir tahun. Terus yang ada sedikit saran saya, ini kan menjelang berbuka puasa ya, saya pernah melakukan itu di organisasi lain. Pada saat atau 1 minggu setelah berbuka puasa, dulu saya waktu di organisasi PB kita lakukan bagi kaki. Jadi ini gaunnya tinggi, sebetulnya dananya besar sih, ya cuma bikin kolak, kue-kue, jadi kita pakai dinas, nanti kita panggil media, kita sorot, terus bikin media untuk membesarkan dulu. Jadi organisasi ini kalau nggak ada nama dulu susah itu mau terus semuanya juga.
Dan PBB ini sebetulnya besar karena kasus Joshua saat itu. Wah, tinggi itu ratingnya itu, sangat tinggi dia. Jadi maksud saya kan gini, saya punya ide. Contoh ini sebetulnya kebetulan kan kasus sudah diceritakan, tinggal 1 juta. Disitulah sebetulnya para anggota ini, ayolah kasihlah 20.000 kok. Kalau usah dulu merokok 1 hari, nggak mungkin nggak merokok kan? Itu maksud saya. Jadi supaya ini bisa, ide saya ini. Contoh nanti paling tinggi taruhlah 3 juta biaya. Contoh 500 dulu dari saya. Contoh. Mudah-mudahan teman-teman terbuka hatinya. Dan ini kita bikin di Senen, pas di jalur alternatif gitu kan. Kita pakai waktu saja pas sudah buka puasa, udah kita bagi. Sebelum buka puasa, kita bagi tidak. Jadi saya panggil nanti media, entah 2 media kan, tapi Solo. Saya setting keduanya dengan cerai kan. Bagus kan? Jadi gaungnya tinggi, nggak seberapa. Begitu cara kalau berorganisasi, jual dulu sosialnya, baru nanti datang sendiri nih politik. Kalau tanpa berbuat, apalagi organisasi PBB itu kan organisasi sosial, itu dulu dibuat memang seperti yang diceritakan tadi, uang sebetulnya. Apalagi saya tahu ketua itu udah banyak banget kepada di DPC. Saya tahu, makanya saya juga mau bergabung. Kok redup-redup kedua sudah banyak mengeluarkan biaya, bahkan kadang-kadang diomongin kewajiban dia tidak dikasih. Makanya saya bingung, saya lama di PBB ini kan saya paham sedikit lah, dan saya sudah di tingkat DPC pun saya tampil, di tingkat PAC saya disuruh jadi ketua, tapi karena tak pernah dulu itu yang berkotor. Ini malam apa dulu bangunan dalam pasong dibawakan. Jangan kamu berisau siapa orang mana belum matinya penampilan lo yang nilai jual itu kan. Jakarta ini kan belum nilai jual. Nggak orang tahu dia orang pintar pun nggak nilai jualnya dulu siapa. Jadi itu sangat beralih polisi itu juga kamu kamu masuk sport misalnya di Tawai Major, Tegagai Major. Curilah dulu ini momen berbuka puasa ini dari kita di sini. Orang itu kan baru punya itu. Ada saran saya sebenarnya, saran kita dijawab ketua itu. Pertama, kami hari Sabtu ini membagikan 400 porsi makanan ke orang jalanan. Lokasi bisa kita yang tentukan. Kita bisa di sana mengarahkan orang untuk antri. Jadi nggak perlu mempergunakan lagi kas kita, itu udah bisa 400 porsi. Jadi gini toh, bisakah ini ditumpangkan oleh kita PBB? Ditumpangkan PBB. Maksud saya dalam membagi. Mereka itu, tapi dengan syarat Amang itu bawa media. Jadi nanti saya ada alasan. Mereka ini mau mengangkat nama yayasan ini. Karena selama ini kami sudah mau 3 tahun. Target kami membagi Jabodetabek 25.000 porsi sehari. Jadi hari Sabtu ini kami membagi 400 porsi nasi box, nasi kotak. Jadi itu bisa kita manfaatkan. Aku nanti bisa koordinasi ke ketua wilayah untuk, aku bilang kami PBB bersedia untuk bersinergi lah, membagikan untuk mengatur antri semuanya, jadi keamanan. Iya, bisa. Itu bagus banget tuh momen. Bagus banget itu. Bagus. Nanti aku itu masih tahu nanti ke yayasannya dalam arti kan gini supaya jangan salah paham ya. Tetap yayasan yang menjalankan ini dengan anggaran dari yayasan. Kita hanya bersinergi membagikan. Selama ini kami dipegang sama Koramil Senen. Jadi Koramil Senen itu kami yang membagikan, mereka media sosial mereka datang semua dari Angkatan Darat. Jadi mereka datang semua, mereka yang nyebrangin orang yang antri mengambil makan, seperti itu. Di Koramil Senen ini hari Rabu kemarin itu, setiap hari Rabu kami ada di sana. Oh, ada. Oh, itu dari yayasan. Iya, itu dari yayasan kami. Jadi setiap hari Rabu ada 400 Koramil. Saya kira kami memerlukan satu lokasi. Bilangnya Koramil itu di media grup WA aku masuk makan gratis dari Koramil.
Bukan. Jadi selama ini kan Dari kami itu. Harusnya karena media dia ya di sini. Iya. jadi beda. Cuma kan kami ada pelang kami di sana itu. Jadi Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Just lobbying dia. Jadi target kami selama ini 25.000 porsi sehari di Jabodetabek. Pasar minggu itu ya. Iya. Ya udah gini, kita ini udah terbuka ya di sini. Kebetulan ini kan yayasan, kita bisa menumpang dari waktu presiden bersinergi. Bisa kita pakai untuk bagi itu. Nggak apa-apa kita pakai sebagai mereka. Lokasi ini, jadi kalau bagi takjil itu ataupun nasi kotak 400 itu setengah jam juga bisa habis. Iya, karena banyak orang datang, ya kan. Artinya kekurangan atau kemeramin, saya pun dapat WA itu. Disuruh saya datang juga, misalnya kan di media banyak. Artinya yang terangkat itu adalah orang. Nah, yayasan itu bisa kita bersinergi dengan yayasan itu. Kita ngobrol dulu mungkin audiens. Kita pakai tempat ini. Bisa kita kira-kira untuk membagi pada sistem ekspor itu. Bang, yang saya tahu ini begini bang. Kalau Yayasan Damaris itu memang bukan baru kali ini bang. Kami sudah berdiakonia kan kak? Iya, kami sudah 3 tahun. Bukan kali, bukan baru kali. Bagus banget malah arti kan lebih Kalau gampang. membagikan dia pakai mobil, ada orang apa dibagikan. Kenapa Ada orang orang mau tempat ini? Supaya PBB naik. Bukan tempat ini emang, itu kan tujuannya untuk ojol, untuk Iya, Iya. juga. Cuma karena kita ini satu visi dengan mereka itu, saya pikir kita bisa berdiri di sana. Iya, bisa kita berdiri di sini. sana. Iya. Karena kami kan udah berbentuk nasi kotak. Jadi kita bisa, vendor kita bisa buat sebelah, vendor kami bisa buat di sebelah itu, kita bawa media kita. Jadi saya izin, saya bilang PBB Pemuda Batak Bersatu Jakarta menyambut kita banget dan mereka bawa medianya. Iya. Mereka welcome sekali. Tapi masalahnya dari perkumpulan kita ini, bagaimana kalau kita siapkan juga media kita PBB Jakarta Pusat? Itu karena itu satu sarana itu. Media ada, radio ada. Seperti tadi masalahnya si Amang itu, no viral no justice. Jadi itu mestinya yang aman itu. Tapi kita siapkan biar ada sarananya kita itu. Saya punya kerinduan banget. Semua tadi kita punya saran itu perlu pohon yang kuat kata Amang ini. Bagaimana perlu pohon yang kuat kalau mesin ekonominya nggak ada? Mestinya kalau kita udah benarkan ekonomi kita ini, setiap kita yang ada ini nanti kemudiannya digaji kalau sudah sumbernya kuat. Yakin itu kalau dari Damaris saya percaya. Tapi lokasinya udah yakin. Belum. Ya di sini aja kita bicara. Tidak ada siap membantu. Udah ini ada media. Dan juga satu lagi juga ada 2 media. Lalu dari sana apa? Itu ada MSC radio. Nah, artinya apa? Dapat output kok. Artinya ada 3 media. Jadi Yayasan Damaris Pancasila itu sangat Budi kan? MNC Jadi kalau media modal kita datang ke sana, mereka itu sangat terima. Maksud saya gini, begini toh, kan Ito ini kan punya pimpinan yayasan. Iya. Apakah Ito bisa meyakinkan Kita audiensi aja gitu. atau kami berbuat surat dulu? Iya, udah setia kita ke sana. Ke yayasan. Nggak usah kalau itu biar itu yang bawa kertas, saya percaya kalau itu bisa bawa PBB di situ. Kalau sebenarnya kalau Amang bilang mau bawa surat itu sebenarnya itu lebih baik. Tetapi pengalaman kami kalau Amang tujuannya mau viralkan Yayasan Damaris Pancasila itu dengan kendaraan PBB itu tidak ada masalah, Amang. Nah, udah pas. Iya. Itu Nggak ada tidak masalah. masalah. Mantap banget. Karena kan visinya kita ini kepengen mau viralkan ini loh, kita Indonesia ini perlu saling peduli. Ya, paham. Dan kalau bisa nanti pas ada saat dibagi depan ini. Setiap hari itu. Setiap hari. Setiap hari. 3 tahun pak. Tahu. Saya semua masing-masing. Facebook masing-masing. Itu sudah. Jadi biasanya gini,
Maaf. Ini membagi ini kenapa sampai dilibatkan orang? Sebenarnya kami memang perlu banyak titik. Jadi kami tidak mau satu titik itu doang. Jadi Jakarta Pusat ini kami sekarang ini ada titik di Sembiong, ada titik di Ripoli, kami mau di Senen. Tapi di Senen saya udah izin sama itu Tinambulan kepala security di Blok 6. Dia nggak dapat gambaran yang saya jelaskan itu. Oh dia orang bodoh itu, tapi sok pintar. Jadi security, belakangnya kan? Iya. Orang bodoh, tapi sok pintar. Langsung saya datang ke komandannya itu, kami bawa ini gitu. Biasanya orang welcome, dia enggak. Akhirnya saya lempar ke orang itu. Bisa, di situ kita bikin nggak apa-apa. Iya. Saya telepon murahnya Di terminal itu masih banyak orang yang kurang mampu. Iya, banyak di belakang itu. Di situ juga bisa. Nanti saya yang hubungin perhubungannya. Iya. Saya yang jamin. Jadi, ya namanya bersosial, siapa yang larang? Kurang menyebar. Tapi saya bisa kita bagi di depan dulu ini. Ya di sini. Supaya memang kita naik Itu sampai Pak Ujang itu bilang, Ya, ini ada dana kita ini 2 miliar. Bagaimana cara membaginya? Begitu. Betul toh. Itu memang selalu saya dengar di YouTube tuh, bikin pengulang. Mungkin juga grup juga kan, teman-teman kan juga nggak ada yang mau baca, udah. Dari Kira itu anggaran daripada Koramil dan Kapolsek kan dibagi-bagi di sini. Ya. Tapi biasanya kadang Saya juga pikir itu Koramil. Ternyata dari yayasan ya. Dari yayasan Kamaris. Saat dulu masalah nggak ada tuh ya. Kok Koramil dari mana begini sih? Yang paling nggak rumah saya kan. Itu dari mana? Jalan Nggak ada kan. Santiago Siaulo kan Tidak bisa tahu. Rohoi maka gitu katanya. Ya udah gini aja. Atau gini toh. Kami kesana dulu lah bisa saling kenal sama ketua yayasannya, boleh kan? Boleh. Atau Ketua yayasannya di Jerman. Oh di Jerman. Iya. Oh udah. Kalau Litok nanti udah bisa memediasi dalam arti bersinergi, bersinergi nanti biar PBB Jakarta Pusat ikut kita kerjasama membagikan. Kalau kita bergabung ke mereka itu Amang, lebih kuat PBB. Ini bukan buka nih jalan. Karena apa? Mereka ready 10.000 kursi roda yang dibagi gratis. Pengobatan gratis. Pagi itu kan. Kemarin itu ada apa ya? Bencana alam di mana itu Amang di Jawa Barat itu yang di Garut itu Cianjur itu. Kita sembako sampai 10.000 ton. Tapi pengobatan semuanya. Maksud saya gini tuh, kok kenapa nggak pernah membumi? Kalau memang itu dari sebenarnya membumi Amang, tapi nggak sampai ke kita ini. Makanya tadi seperti tadi sumber ekonomi yang tadi saya bilang itu jatuhnya ke diaspora. Orang-orang Indonesia ini yang merantau ke luar negeri semuanya. Akhirnya semua punya kerinduan, kumpulkan dana ini banyak, tapi untuk ketemu orang-orang yang jujur membagikan makanan ini kurang. Selalu tereliminasi. Tereliminasi. Karena gini toh, pengetahuan saya, Pemprov. Jadi kadang-kadang kita berikan lansia, Pemprov itu ada kan bagi sepeda itu, ada dari balai kota itu dibagi-bagi. Kan bilang kita kan gini, padahal kalian bagi juga. Jadi kan ini kan jadi bisa Yayasan Damaris Pancasila ini Amang bisa kita buat jadi contoh kita. Kenapa? Mereka ini yayasan sama seperti kita ini, tetapi mereka itu tidak ada mempekerjakan anggota itu tanpa digaji. Kami pun digaji, makanya mereka itu tidak suka dengan orang yang tidak jujur itu karena tidak ada tenaga kami, waktu kami yang tidak dibayar. Ya. Bagus ini kok. Makanya saya kenapa saya ngotot banget datang ke sini. Saya berharap Tuhan izinkan saya di sini dapat jadi berkat. Biar sumber ini akan besar sekali. Dan kita semuanya bukan kita. Maaf ya Amang, banyak kita di sini ya, banyak kalian di sini yang mapan ekonominya. Tetapi kalau dihargai itu semuanya bisa jadi buat dana sosial. Dibedakan dengan dana kasih itu. Kalau Yayasan Damaris Pancasila Indonesia bisa targetnya 25.000 porsi sehari, PBB kenapa tidak? Why not? Ya udah kan sudah bagus. Kalau masalah publikasi saya urusan saya. Mau tiap hari saya bisa. Iya, itu. Mungkin itu awalnya
ketua yang tahu Kita bersinergi. Hari ini. Banyak sekali. Hukum ada. Kedokteran ada. Jadi kalau ada kasus HAM atau kasus pendeta didiskriminasi, mereka langsung suruh buat paspor, visanya langsung mereka terbangkan langsung. Jadi kasus-kasus yang karena sosial ada kasus hukum, mereka itu semuanya udah ada tim mereka itu untuk KPH Kios. Ya, untuk itu. Ya udah. Ini aja dulu kita Sabtu kita terang. Ya, Sabtu ini ya. Iya. Sabtu ya kita bagi ya, kita semua ya. Saya Kita buka. lokasinya. Lokasinya di sini dulu, start pertama. Start pertama di sini. Kan kita dulu. Kami jemput. Sekarang kita Makanan dengan apa-apa. Kita punya mobil Kita lupa. Jalan lagi ke kantor. Ini di pos kita ini. Bukan di sebelah kantor ada kantor kita. Samping Di sana kantor. Iya, kita bisa digaji. Kita bisa digaji. Kita pertimbangkan dulu lokasi yang bagus. Apakah di sini ataukah bagusnya di Senen? Di sini bagus. Karena kalau di Senen kan kita bisa nanti melihat teman-teman kita pedagang yang lain melihat, oh iya PBB gitu ya. Maksud saya gini loh, kalau memang mungkin pertama di sini di Jalan Najrumi pun bisa di sebelah yang lokasinya security itu. Aduh kita bagi. Masukan sedikit dong. Gini, di Senen itu khususnya terminal memang bagus lokasinya, tapi di situ kan ada mencari rezeki, biasa rezeki, dan mereka itu dengan makanan. Kalau kita bikin gratis mereka itu mencari rezeki, artinya apa? Itu tidak akan menjadi sehat. Marah takjil. Enggak, menjadi tidak sehat. Artinya ini, orang itu menjual semangat boleh, tapi tak lain itu gratis, para seorang. Artinya ini, berkahlah buat kita. Bukan mesti di tempat olahraga itu ya. Paham. Maksud saya gini, kalau ada yang lebih jauh dari mereka, artinya tidak saling menghargai lah. Di Senen juga boleh. Aku sih udah tahu. Kalau aku mau bikin di Senen, itu di depan Rostia, paling depan. Kalau di belakang makanan, artinya ada naik, ada ke belakang itu bagus. Kalau memang kita mau nanti di sana. Tapi dengan catatan itu, nggak masalah kita pakai secara sendiri. Kemudian oke. Artinya gini loh, kalau tidak kita nggak usah dibayar itu nggak apa-apa. Kita dulu kok. Artinya bersih dengan Yayasan Damaris Pancasila Indonesia. Artinya apa? Ya. Jadi berapa kali pun kegiatannya kita siap. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan tenaga. Artinya kita juga berpaham itu. Jadi saya sendiri di video dari itu saya tidak pernah mengeluh. Orang mengeluh bukan orang rezeki, tapi orang yang kedua pasti akan dijualnya. Seperti itu. Dan terima kasih dok. Harapan saya sih kita akan bersinergi dengan Yayasan Itu Bilang tadi, dan mudah-mudahan dengan ini ada menjadi kita jadi action. Saya senang, aku mau ini seperti itu, bagus. Biar kita cepat selesai, nanti dokumen berapa akan di-WA oleh sekretaris nanti di HP. Terus masukan tadi itu nanti akan kita kerjakan ya, itu dari beliaukan, artinya kita eksekusi. Artinya bagaimana mempererat satu dengan lain sesama dengan juang. Lalu kedua, untuk pundi-pundi organisasi, aku ada ide. Di Jakarta Pusat itu adalah kota metropolitan dan sering terjadi insiden yang namanya demo. Kalau benar kita untuk PBB mau memberi tenaga, kenapa tidak jual kuat? Tapi ternyata mau kalian kerja, artinya kita jual kuat. Itu pun ada untuk yang jaga. Karena aku tahu sumbernya dan ini gampang dijual. Seperti itulah untuk mengisi kas kita. Lalu kedua, dari kegiatan kita kalau ada pun nanti ibaratnya bagaimana ini itu, maka aku pikir dimulai dulu dari pribadi kita 20.000 nya. Seperti sekarang yang kejadian. Dan ini bukan yang kita ya.
sekretaris kita sakit, kalau kita kunjungi kan kita keluarkan anggarannya, paham ya? Jadi berikanlah kontribusi sesuai dengan kewajiban Anda dan hak Anda pun akan Anda terima. Ada ya kan orang sudah ada yang berkelangan 20.000 hanya miliar. Tahun kemarin boleh 10 lagi 20 karena nggak jalan. Padahal sebenarnya dimulainya dari diri sendiri. Makanya kalau dari kita mulai sia-sia sih semua Pak. Ada kalau deh kayak kamu bilang kalau sapi dari bendahara ini ada 20.000 loh. Kalau yang beli setahun, 1 bulan, 6 bulan, saya bisa bulan. Keliling aja bendahara. Keliling aja, keliling. Jadi asal Mas Taruh lebih masukan, masih ada nggak masukan? Biar saya kasih dia. Tutup. Sambil jalan aja Pak Bendara. Saya mau kita semangat. Iya. Nanti untuk Rakorda ternyata yang bilang mulai dari ranting, jasi, bensin. Nah itu nanti ada kontribusi. Itulah saya ya. Tapi gini, kalau itu nanti agak berat, nanti semua nanti untuk koordinasi dengan saya. Terus kehadirannya nanti kita minta ada berapa untuk Jakarta Pusat, nanti kita share. Terus biar kita tutup buat rekan-rekan dua, sosok ini atau kita cerdani, aku mau lagi kita proses yang saya cerdani, yang jelas adalah tidak mata, tidak doa. Orang yang muncul masuk itu orang. Ya mudah-mudahan lah dengan ini kita dapat dukungan dari teman-temannya dan hanya mungkin dalam minggu ini akan kami kerjakan nama biar tidak ada kas kami dan kami juga akan memberikan semua kayak bentuknya seperti ini apa untuk mengisi kas kami. Karena akan boleh memang saya akan mencoba hal yang benar. Alai berapapun pengurusan yang ada saya sampai dasar kami lo jalan sudah bangun boleh kami asal boleh bangga kebutuhan bersatu di kota Inspirasi Jakarta Pusat Bang. Soalnya orang-orang mudah-mudahan yang menerima kami buat kami sayang muna. Begitu juga rekan-rekan juga. Mari kita saling mendoakan. Mari kita memberi energi, kontribusi setiap ada kegiatan di Jakarta Pusat. Dan begitu juga buat tanda Bang. Segeralah kalian di SKK. Artinya apa? Kami juga punya nilai jual. Baru kedua, untuk solusi nanti kita bicarakan. Saya pun mikirin itu bagaimana organisasi itu memiliki income. Ada begitu juga kalau kemudian ada urusan demo, ada orang yang jual subsidi. Berarti kita dapat berapa itu? Kalau 3 ini 100 biji berapa? 3 juta toh? Kalau usah dari yang kita. Lain itu kita harus bicara model, lain kewajiban. Karena pengelolaan organisasi itu kadang-kadang dadakan. Oke, biar selesai rapat kita tutup dan mari kita berdoa. Ya, untuk malam ini rapat saya tutup. Sampai. Untuk teman-teman, mari kita berdoa. Puji syukur mengucapkan kepada Tuhan karena belas kasih yang mulia membuat kami hidup. Ya Tuhan, pada malam hari ini di mana kami telah menyelesaikan rapat kami, semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana kami dan menurut kehendak-Mu. Ya Allah surga dan juga sekretaris kami dengan sakit bersama dan pulihkan dia. Dan juga Tuhan teman-teman kami bantu mereka berada, berkati mereka berkati keluarga pribadi dan pribadi.
Demikian kami orang kami berkali-kali dalam perjalanan hingga sampai tempat masing-masing. Kami berdoa yang telah kami orang berdosa, ampuni kesalahan kami di dalam anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tentukan kita doa. Amin. Aku di Diras. Karena mari sampai boleh. Hari Sabtu, kami berangkat dari rumah jam 5 kita start bagi-bagi. Sore ya? Iya. Karena ini toh. Kalau kami jam apa? Ini aja di DPC aja. Itu ke gedung DPC lah yang tadi juga. Kayak itu enggak. Ada kan? Ada DPC. Nanti diinfokan aja toh. Jadi supaya mumpung masih di sini teman-teman kesediaannya hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita di sini lah umpur. Nah, biar rame-rame dulu kita pakai kaos saja, kaos nggak masalah. Pakai kaos saja, kaos merah. Ketok ini. Ini betul. Sorry. Ada nggak harus satu lewat dia sebelum besok ini kita sama. Nggak boleh nah, karena ketua Sabtu itu ya santai luar negeri. Luar negeri harus tuh bingung. Mungkin untuk inilah yang menyampaikan. Saya siapkan. Nanti diwawancarai salah satu yayasan dari ketua, jadi gaungnya tinggi. Kalau udah naik satu nanti kan tinggal dari dua enak. Nanti satu mulai kita hasil. Halo. Bukan Sabtu doang. Sore. Bapak kita sudah ada untuk tinggal ambil di tempat mah isok mah dong. Kalau pas dulu Nggak usah. Tapi kalau mau suntik anak nggak apa-apa. kan libur. Kalau mau suntik anak nggak apa-apa. kalau kita rame-rame, stop ojol. Ojol ya, stop ojol. Karena Nanti teman saya ojol, boleh 1.000 orang bisa saya apa? Budgetnya cuma 400. Iya, artinya apa? Ketua ojol di Jakarta Pusat Markas Mamora. Nah, itu cuma saya kontak. Itu bisa dimanfaatkan itu kalau kita kumpulin ojol itu tapi Ya namanya. Udah, enggak mau masuk. Layan. Kita dulu, udah. Enggak dong sudah. Saja, apa masalah? Oh, sama Jadi ikut booming dong, apa? Kalau